Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film Taiwan yang bertemakan kenakalan remaja, yang mana dalam film ini akan difokuskan ke kisah 3 orang remaja di mana mereka baru saja lulus SMA. Untuk merayakan kelulusan itu, mereka pun akan membuat sebuah perjanjian layaknya seperti sebuah ikatan darah yang bertujuan sebagai sebuah perjanjian agar mereka tetap bersama sebagai sahabat yang tak terpisahkan sampai akhir tua menjemput. Namun, niat hati hanya ingin merayakan hari kelulusan agar menjadi momen bersejarah bagi mereka. Secara tidak terduga, mereka harus berurusan dengan kelompok mafia yang akan menjadi petaka bagi mereka bertiga. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Bad Education 2023. Di awal cerita diperdengarkan seorang pria dan seorang wanita yang sedang berbincang, di mana si pria menanyakan pendapat si wanita tentang persentase orang baik dan jahat di dunia ini. Dengan ragu, si wanita menjawab 50% baik dan 50% jahat. Namun si pria berpendapat jika benar begitu adanya maka itu adalah hal yang baik, karena menurut si pria hanya ada 10% manusia baik di muka bumi ini dan 10% lagi adalah manusia yang jahat. Sebelum si pria menyelesaikan pendapatnya, adegan langsung berpindah ke situasi di mana sopir taksi yang sedang ngeus. Ya, lagi enak-enaknya ngeus, tiba-tiba ada yang melempari taksinya dari atas sana menggunakan botol minuman. Yang ternyata itu adalah kelakuan 3 orang remaja yang sedang bersenang-senang dengan keusilan mereka. Tampaknya mereka sangat bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Mereka bertiga adalah sahabat yang sangat akrab, yang mana pemimpin di antara mereka bernama Chang, sementara si pria yang berkacamata ini bernama Wang, dan pria yang terakhir bernama Han. Dari percakapan mereka diketahui Wang adalah anak yang pintar dan datang dari keluarga yang berpendidikan serta kaya raya. Masa depannya pun tampak sudah sangat jelas, yang mana setelah lulus dia akan melanjutkan kuliahnya. Sementara Chang dan Han belum ada gambaran langkah apa yang akan mereka ambil ke depannya. Dengan tatapan serius dan dengan penuh harapan, Chang meminta kepada Wang jika nanti dia sudah menjadi bos di pabrik ayahnya, dia agar dipekerjakan sebagai sopir pribadinya. Mendengar itu, Han juga tidak mau kalah. Ia juga ingin menjadi sopir pribadi Wang. Sebegitu tidak adanya masa depan di mata mereka berdua, seakan-akan ini adalah hari atau tujuan akhir dari hidup mereka. Walau terlihat perkataan Chang itu hanyalah sebatas candaan, tapi tampaknya dia juga sangat serius menyatakan itu kepada Wang. Karena Chang tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabatnya ini, dia pun ingin membuat ritual ala-ala untuk mengikat persaudaraan di antara mereka bertiga dengan meminum air seni mereka bersama-sama. Namun karena hal itu sangat jorok dan ditambah lagi air seni Wang yang sangat kuning, mereka pun berdua menolak saran Chang untuk melakukan hal itu. Maka dari itu Chang pun mencari cara lain, yaitu dengan menceritakan rahasia mereka masing-masing yang tidak ada seorang pun yang tahu tentang cerita tersebut. Han pun ingin menceritakan cerita tentang dia yang kehilangan perjakaannya ketika kelas 4 SD. Namun Chang menolak rahasia remeh seperti itu. Yang dia maksud adalah cerita rahasia besar yang sangat-sangat menyeramkan. Chang pun memulai ceritanya pada saat liburan musim panas sewaktu mereka kelas 11. Pada saat itu mereka bertiga tengah dihukum kepala sekolah untuk membersihkan toilet karena kenakalan mereka sendiri. Namun si Kepsek tampaknya sangat kesal kepada Chang karena menjadi murid yang sangat bermasalah, sehingga si Kepsek memperlakukannya dengan sangat keras dan sedikit tidak manusiawi, sehingga tampaknya tumbuhlah benih-benih dendam dalam jiwa Chang. Dia pun terus menatap ke arah si Kepsek yang sedang bekerja dan ditemani anaknya yang berkebutuhan khusus.
Han pun menceritakan rumor mengapa anak si Kepsek seperti itu, yang ternyata si Kepsek menikah dengan sepupu dekatnya, dengan kata lain itu adalah hubungan incest, sehingga tidak heran melahirkan anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Han pun terfokus menatap ke arah putri si Kepsek, dan tidak lama kemudian terlihat si Kepsek sedang mencari-cari putrinya, yang ternyata Chang menggoda putri si Kepsek dengan segelas minuman boba yang terlihat sangat-sangat menyegarkan, sehingga membuat putri si Kepsek tergiur dan menuruti perintah Chang demi mendapatkan minuman itu, sehingga yang dilakukan Chang adalah mereka berdua pun terkejut mendengar cerita Chang, yang mana cerita Chang pun diperkuat ketika mereka bertiga secara tidak sengaja bertemu dengan si Kepsek dan putrinya yang sedang bersinggah ke tempat dokter kandungan untuk memeriksa putrinya. Walau ragu, Han pun memulai ceritanya. Cerita Han dimulai ketika setiap pulang sekolah, ia melihat ada seorang gelandangan yang tinggal di bawah jembatan, di mana tak ada seorang pun yang mendekatinya atau bahkan bicara kepadanya, seolah-olah dunia tak melihat keberadaannya. Suatu ketika, Han pun penasaran. Dia pun memilih untuk mendatangi gelandangan itu dengan membawa makanan, karena ia penasaran bagaimana reaksi si gelandangan itu. Namun setiap kali ia datang, ia pun melihat gelandangan itu tengah tertidur, sehingga ia tidak bisa melihat reaksi si gelandangan itu ketika diberi makanan. Walau Han tidak pernah terfikir untuk menghilangkan nyawa orang, namun karena rasa penasaran Han yang sangat tinggi dan ditambah lagi dia yakin jika si gelandangan itu dibunuh, tidak akan ada orang yang sadar akan kehilangan si gelandangan itu. Sehingga yang dilakukan Han adalah setelah kejadian itu, selama beberapa minggu Han terus memantau dan membaca berita. Namun tidak ada satupun berita yang mengangkat tentang kejadian itu. Bahkan garis kuning polisi pun tak pernah terlihat di TKP itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mendengar cerita Han, tampaknya Wang sangat ketakutan melihat mereka berdua. Dan sekarang tibalah giliran Wang yang akan menceritakan rahasia besarnya. Wang pun menceritakan kisahnya di mana dia ternyata memergoki ayahnya yang selingkuh melalui pesan-pesan di HP-nya dengan seorang wanita. Namun sudah pasti cerita itu bukanlah cerita yang diharapkan Han dan Chang. Han dan Chang pun memberikan Wang dua kesempatan untuk menceritakan cerita yang sesungguhnya. Maka dari itu, kali ini Wang pun menceritakan rahasianya yang lain. Yang sudah pasti, ceritanya kali ini juga tidaklah penting, di mana dia menceritakan tentang ia yang mencuri lembar soal ujian. Yang sudah pasti, ceritanya ini tidaklah akan diterima oleh Chang dan Han. Sehingga Han dan Chang pun menekannya agar menceritakan cerita yang mereka harapkan. 是你们的太夸张好不好？你用骗的，骗我们把最脏秘密给你换。
Tekanan dari mereka berdua membuat Wang cukup ketakutan karena Chang dan Han khawatir jika Wang akan memeras mereka berdua dengan cerita rahasia mereka, sehingga mau tidak mau mereka menekan Wang agar menceritakan cerita yang sepadan dengan cerita mereka. 你觉得呢？不然你们想怎样嘛？把我从这里丢下去不是啊？怎么了啦？高中毕业就不用回家了是不是？ Wang pun meyakinkan mereka berdua bahwa dia tidak akan pernah membocorkan rahasia mereka. Ditambah lagi, Wang pun tidak memiliki bukti tentang perbuatan mereka. Namun, Chang dan Han tetap tidak mau tahu sampai Wang harus menceritakan rahasia yang sesungguhnya. 我们把你推下去，没有啊，那你到底还有什么可以跟我们换？我现在要说的事情，一辈子都不能说出去。 Karena mendapat tekanan demi tekanan dari mereka berdua, kali ini Wang akan benar-benar menceritakan rahasia yang sesungguhnya. Orang-orang mengira Wang adalah murid yang pintar, namun tahun lalu ternyata Wang gagal dalam ujiannya, sehingga jika ayahnya tahu akan hal itu, maka dia akan dipukuli habis-habisan oleh ayahnya. Maka dari itu, ia membakar semua hasil ujian dari murid-murid di sekolah itu, karena dia harus memuaskan ego dan kesombongan ayahnya. Sehingga buntut dari pembakaran itu menimbulkan percikan-percikan api yang menuju ke beberapa ruangan kelas, sehingga menimbulkan kebakaran yang cukup fatal di sekolah itu. 你这一手很溜。 Walau takjub dengan cerita Wang, mereka berdua pun menanyakan bukti tentang tindakan Wang itu, seolah-olah mereka tidak percaya kepada Wang. 证据呢？不要以为这你才很多啊！那你发誓啊？ 我发誓啊！你们少看别人好不好？好了啦，换完了，回家了吧。 所以你 Chang pun merekam pengakuan Wang, sehingga membuat Wang khawatir akan hal itu dan berusaha merebut HP Chang. 烧烤卷，烧烤卷，不要玩他，不要玩他，不要玩他。 Mereka berdua pun mendesak Wang untuk mengakui kebohongannya, karena ternyata kejadian sebenarnya adalah 承认什么啦？很屌了，不然就跟警察说。啦，你知不知道？因为烧掉考卷呢。死我了。 Karena ketahuan berbohong dan tidak memiliki rahasia yang cukup penting, mereka berdua pun menantang Wang untuk melakukan hal gila, di mana dia harus menuang cat dan memukul kepala seorang pria yang terlihat seperti preman menggunakan botol, dan aksi itu pun mereka rekam. 不录了，不录了。兴一条403万的。张伟，你刚胡乱了。这样，不信你怎么干下去？屁呀、你勇敢杀人啊，婊子！ Wang pun terlihat sangat ketakutan dan ia pun mengurungkan niatnya. Namun ketika ia kembali, ia melihat mereka berdua yang menertawakannya, seakan-akan meremehkannya, sehingga Wang pun tidak terima akan hal itu. Dan yang dilakukan Wang adalah Chang dan Han pun cukup kaget dan tidak menyangka bahwa Wang akan melakukan hal itu, sehingga mereka pun dikejar-kejar para preman itu. Sampai akhirnya Han pun tertangkap dan mereka berdua pun memilih kabur meninggalkan Han. Sementara Han habis dipukuli oleh para preman itu. 瓜小，过你啊！学长，你上次想杀人什么时候？ Di sisi lain ada sekelompok polisi yang sedang melakukan razia. Namun di antara banyaknya polisi di sana, kisah ini akan berfokus pada polisi dan polwan ini.
Dari perbincangan mereka, si polwan ternyata sangat ingin menembak manusia karena dia sangat bosan walau nilai ujian tembak menembaknya sangat tinggi, tapi pistolnya sudah lama tidak terpakai. Walau dalam beberapa kasus ia punya kesempatan untuk menembak para bajingan, namun kesempatan itu tidak pernah terrealisasi. Dan sekarang berpindah ke si sopir taksi yang di awal cerita. Tampaknya dia sudah selesai ngeos, yang ternyata setelah ia kembali ke mobilnya di sana ada Wang dan Chang. Si sopir taksi pun menyuruh mereka keluar. Ditambah lagi ia melihat preman-preman itu sepertinya mencari mereka, dan dia pun tidak mau terlibat dalam situasi ini dan memaksa mereka keluar, sehingga yang terjadi adalah 误会了，我给你钱，你有钱，我给误会，你卖海瓜了，是不是他砸你的车？没这个代志啦。 Ada si sopir taksi yang sangat-sangat tulul, nggak bisa diajak kerjasama, sehingga keberadaan mereka berdua akhirnya ketahuan, dan dengan terpaksa Chang pun harus mencuri mobil si supir taksi ini. 我们直接开去报警。我想一下，我报警韩就被打死哎！我说我想一下，好。你们强奸我。 Setelah mereka merasa aman, si wanita akhirnya sadarkan diri yang ternyata dia bukanlah seorang PSK, melainkan dia adalah seorang korban dari pemerkosaan, dan tampaknya dia masih teler yang mungkin akibat bius yang dilakukan si sopir taksi. Di setengah sadarnya, si wanita ini pun terus mengigau tidak jelas. 你们俩都吃什么啊？好浓哦！去医院验那个 DNA 啊，就知道他妈的，都是刚刚那个司机在搞你啊！啊！这样讲你们听不听得懂啊？怎么会被他接手艺？师尊，沈师尊，五台山七绝一法，不是。 Setelah mengemudi cukup jauh, sialnya mereka bertemu dengan rombongan polisi yang lagi razia sebelumnya, sehingga mereka berada di posisi serba salah. Bisa-bisa mereka dituduh mencuri mobil dan memperkaos wanita itu. Maka dari itu, Chang pun memutuskan untuk putar balik. Namun, yang terjadi adalah... 你要去哪里了？你要干嘛？ 201回报，5799贴收到，谢谢。 Mendengar itu, para polisi itu pun memburu mereka, yang tampaknya si wanita ini sangat terobsesi untuk menggunakan pistolnya. 对空鸣枪是1枪还是2枪？通报5799贴，最后发现转入龙泉宫巷子。 201收到。 Akhirnya para polisi ini pun menemukan keberadaan taksi itu. Chan dan Wang memutuskan untuk bersembunyi, namun 不要现在抽烟啊！ 出来！再不出来，我就要开枪了！ Namun tulul-tululnya mereka bersembunyi tidak jauh dari sana. Ada tulul-tulul sehingga mereka pun akhirnya tertangkap. 是。好，报告长官，收到。长官，韩妮怎么办了？我们叫警察救他。跟我打他。 Chang pun mengungkap kekesalannya kepada Wang karena Wang percaya terhadap cerita bohong mereka layaknya orang bodoh yang gampang sekali dibohongi. Mendengar pernyataan itu seketika membuat Wang sedih dan menyesal akan perbuatannya. 你说胡乱什么意思？你带脑啊！你带脑！我怎么觉得你会大肚子？他妈干他了！走。 你知道这个社会上
Ternyata, percakapan antara wanita dan pria di awal cerita adalah si polisi dan si polwan ini. Dan kali ini, percakapan itu pun dilanjutkan tentang pendapat si polisi mengenai 80% manusia lainnya. Yang ternyata, dia menganggap 80% manusia lainnya akan bertindak sesuai kondisi, sehingga dapat membuat mereka bertindak baik maupun jahat. Setelah mengutarakan pendapatnya, si polisi pun mengambil jalan berbeda, bukan menuju kantor polisi. Hal itu pun membuat si polwan bingung, dan ternyata si polisi menuju markas para preman itu untuk menyerahkan Wang dan Chang. Hai. 来呀！要摆阔自信吗？进去啊！ Setelah sampai di markas mereka, ternyata pemimpin mereka adalah seorang chef yang tampaknya pembawaannya sangat santai. Namun biasanya yang santai-santai gini adalah manusia yang cukup kejam dan psikopat. Si bos pun memperkenalkan satu persatu anak buahnya agar mereka tahu seberapa jahat orang-orang di sana. Seperti anak buahnya yang ini, kerjanya sehari-hari memeras dan menindas yang mengakibatkan luka serius dan bahkan pernah ada yang meninggal ia buat. Selanjutnya, anak buahnya yang ini adalah penagih hutang dengan kekerasan serta seringkali membuat konspirasi untuk membunuh. Dan masih banyak lagi kekejaman di antara anak buahnya. Dengan tatapan mengerikannya, walau sesekali tersenyum, si bos pun mempersilahkan mereka duduk. Tujuan si bos mengajak mereka berbincang ternyata untuk bernegosiasi. Awalnya si bos menanyakan apakah mereka masuk ke dalam geng tertentu agar masalah ini dapat dibicarakan secara kekeluargaan. Mengetahui mereka tidak memiliki koneksi, si bos pun memberikan tawaran kedua. Si bos meminta uang kepada mereka, yang sontak saja Han dan Chang menatap ke arah Wang. Si bos meminta uang sebanyak $200.000 Taiwan dan masing-masing anak buahnya mendapat $10.000 Taiwan. Mendengar nominal yang cukup besar, Wang pun tidak berani meminta ke ayahnya karena dia bisa saja dipukuli karena ulahnya ini. Melihat mereka yang berdebat panjang, si bos pun sadar bahwa mereka tidak bisa membayar dengan uang. Dan seketika, raut wajah si bos berubah. Maka dari itu, satu-satunya cara agar mereka bisa menebus kesalahan mereka adalah dengan memotong jari salah satu dari mereka. Mendengar itu, mereka pun ketakutan. Han merasa karena dia sudah dipukuli habis-habisan, jadi sekarang giliran mereka berdualah yang berkorban. Namun Chang yang awalnya terlihat paling kuat, sekarang dia merengek meminta agar Han sajalah yang melakukannya. Chang pun beralasan mereka berdua ada di sana karena mengkhawatirkan Han. Jadi, kalau bukan karena Han tertangkap, mereka juga tidak akan berada di sana. Aduh, katanya teman sejati, kok jadi gini? Aduh, miris. Ya sudah pasti Han menolaknya. Namun karena Chang yang terus merengek dan memohon, demi persahabatan mereka pun Han melakukannya. Kejadian ini pun tampaknya menjadi sedikit hiburan bagi para preman ini. Karena sudah melakukan perintah si bos, mereka pun ingin langsung pergi dari tempat itu. Namun, si bos memberi kode ke anak buahnya yang ternyata mereka memotong jari yang salah. Yang mana seharusnya jari telunjuklah yang harus dipotong. Seperti mereka semua yang ternyata juga pernah mengalami hal yang sama.
仔细想。 Lagi dan lagi layaknya seorang yang sangat egois, Chang pun merengek dan memohon dan menyalahkan Wang. Karena dia, semua hal ini pun harus terjadi. Jadi, Wang lah yang harus bertanggung jawab. Karena kalau dia tidak memukul si pria itu, semua ini tidak harus terjadi. 我给你们钱，我给你们钱。开玩笑，都说你不给钱，你就是这么有钱了不起，真的太自私。 Dengan segala tekanan dari Chang, terpaksa Wang pun harus melakukannya. 写字会不方便，就剁哪一只手啊？我走一次，我走一次。Dengan terpotongnya jari Wang, akhirnya petaka malam ini pun dapat mereka lalui. Dan mereka pun ingin pergi cepat dari tempat itu. Namun, sebelum mereka pergi, si bos pun memanggil mereka lagi. Dan mengundang mereka untuk makan makanan yang sudah ia siapkan. Jadi, mau tidak mau agar malam ini cepat berlalu, mereka pun menuruti perintah si bos. 东西都已经准备好了，吃完再走嘛，给点面子啊。吃啊。 Mereka pun makan dengan sangat lahap agar situasi ini cepat berlalu. Sampai tidak lama kemudian senyum si bos pun berubah menjadi raut wajah yang sangat kecewa dan marah. Yang mana hal itu disebabkan karena dia melihat Wang memakai sumpit menggunakan tangan kanan. Yang menandakan dia bukanlah seorang yang kidal. Si bos pun menunjukkan koleksi jari-jarinya. Dan dia juga sangat kecewa kepada mereka karena telah dibohongi. 有没有好好说？然后是欺骗，欺骗，做坏人也是做人。 Chang pun meminta maaf atas kesalahan teman-temannya. Kirain mau berkorban, ternyata Chang juga ragu akan hal tersebut. Malahan, dia pidato menjelaskan bahwa kejadian hari ini ia rancang hanya untuk seru-seruan aja, agar di hari kelulusan mereka ini menjadi hari yang memorable bagi mereka bertiga. Chang pun mengungkapkan bahwa perkataannya sebelumnya tentang menjadi sopir Wang adalah perkataan yang sangat sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Dia merasa dia tidak punya masa depan seperti Wang, dan dia juga hanya punya mereka berdua sebagai teman. Dia benar-benar tidak mau berpisah dengan sahabat-sahabatnya ini, karena dia tidak memiliki kekayaan, dan dia juga tidak memiliki skill seperti Han yang bisa bergaul dengan mudah dan bisa juga dengan mudah mendapatkan teman-teman baru. Namun, karena terlalu banyak bicara dan membuat Han kesal, sehingga Han memutuskan untuk melakukannya sendiri. Giliran Chang inilah yang paling menyakitkan, karena ketika giliran Wang dan Han, pemotongannya sangat cepat. Namun, kali ini Wang memotongnya dengan cukup lambat, sehingga membuat itu sangat menyakitkan. Akhirnya mereka pun bisa keluar dari petaka dan neraka itu. Dan tampaknya ini akan menjadi pertemuan terakhir bagi mereka bertiga. Ending yang cukup di luar ekspektasi dan harapan gua. Gua kira awalnya mereka akan berakhir dengan pertemanan yang sangat solid ya, tapi akhirnya menjadi seperti ini ya cukup sedih sih.
Oke guys, sekian pembahasan film kita kali ini. Cerita yang cukup sederhana, tapi ya cukup ada makna dan pesan yang dapat diambil dari film ini. Dimana intinya, jangan bermain-main dengan api kalau tidak mau membakar kenangan dan kebersamaan yang seharusnya menjadi indah, malah menjadi petaka seperti ini. Intinya, stop yang bandel-bandelnya, mulai sekarang jalani saja hidup dengan baik. Oke guys, gue ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah support channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bolehlah beri satu dukungan berharga kalian kalau suka dengan pembahasan film seperti ini guys. Jangan lupa juga nyalain loncengnya. Tolong bantu channel ini menuju 5.000 subscriber. Ya mudah-mudahan nyampe lah. Gue percaya ada aja orang yang suka dengan pembahasan gue. Mudah-mudahan guys. Oke, gue sangat menghargai satu persatu dukungan berharga kalian. Semoga kalian dapat imbalan yang baik dari alam semesta ini. Oke guys, udah dulu ya. Sekian video kali ini gue akhiri. Tetap semangat bagi teman-teman yang sedang berjuang dalam segala hal. Sekali lagi, gue ingin mengucapkan thank you and see you.